Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di majlis ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kajian kita, pelajaran kita sama-sama menasihati diri kita sendiri, terutama yang berbicara, agar bersabar dan terus istiqamah ketika menuntut ilmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan insyaallah kita sudah hafal semua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang di situ dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju ke surga. Barangkali banyak di antara kita yang meremehkan dan biasa sudah sering dengar ini hadis. Bahkan saya sudah hafal ini hadis, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan seterusnya dia hafal. Tapi untuk mengamalkan agar kita senantiasa berada di jalan yang di situ kita menuntut ilmu terus, itu berat, perlu kesabaran. Maka pahalanya besar. Mungkin kita lebih semangat kalau kita diberikan satu jalan tentang urusan dunia. Saya datang ke Mas Hafid misalkan, Mas Hafid, sampean oleh ubang selekas, terus lekas soki, terus kan, dan tecaran A, B, C, D. Insya Allah kamu 1 bulan dapat 500 juta kan? Langsung dijalankan, ini semangat. Saya datang ke seseorang misalkan, kita datangi, kamu kepingin cepat bisa bangun rumah? Bisa, mau. Kita akan semangat. Kamu kepingin ini cepat sukses? Kita ikut seminar, kita ikut ini, pelatihan itu, agar kita sukses urusan dunia. Kita akan mati-matian ini tempuh. Kita akan bersabar mencari uang ketika kita ingin mobil, ingin rumah. Tapi ketika kita menginginkan surga, kita kurang sabar. Ketika Allah memberikan ini
kalau kamu kepingin jalan pintas, kepingin jalan cepat menuju ke surga, maka tempuhlah jalan yang di situ kalian menuntut ilmu. Ya berat, apalagi setelah kita selesai di pesantren, setelah kita selesai menuntut ilmu di tempat-tempat pelajaran, di sekolah-sekolah dan yang lainnya. Bahkan ada yang meremehkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Wah, saya sudah dengar. Kok mare lah bilang yang pondok jelas. Loh, bukan masalah itunya para jemaah. Bukan masalah. Makin menguasain semua ilmu gitu ya. Kita tetap wajib untuk belajar, murojaah dan seterusnya. Apa fungsinya kalau kita cuma belajar dulu di pesantren yang cuma sekian tahun? Dan kita belajar cuma secuil gitu ilmu. Mungkin ada yang di pesantren 6 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang cuma 3 tahun. Ya, ilmu yang kita pelajari di pesantren cuma secuil dari ilmu yang ada di bumi ini. Secuil. Banyak hal yang belum kita ketahui. Maka jangan pernah remehkan ilmu para jemaah. Saya sering menasihatkan kepada murid-murid saya, kepada teman-teman saya juga, bahwa jangan meremehkan ilmu. Ketika mungkin salat Jumat, kajian-kajian di malam Jumat, meskipun saya pernah dengar atau bahkan mungkin saya hafal hadisnya, mungkin saya hafal ayat-ayatnya, tetap kita wajib mendengarkan, memperhatikan ilmu yang disampaikan oleh pemateri. Itu akan menguatkan, akan memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita miliki, memberikan pahala yang berlimpah. Jangan kemudian karena sudah mahir, sudah alim menurut dirinya sendiri, kemudian meremehkan ilmu. Jangan pernah bersikap seperti itu. Orang yang meremehkan ilmu, jangan pernah mengharap untuk menjadi seorang ahli ilmu. Dia tidak akan pernah menjadi seorang yang alim ketika dia meremehkan ilmu. Kita lanjutkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ini adalah pelajaran membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Dan ini banyak yang meremehkan. Banyak yang menganggap kurang penting para jemaah. Bahkan ketika di acara pimpinan pusat Tarjih di Malang 1 bulan yang lalu, seluruh ulama Tarjih Muhammadiyah se-Indonesia berkumpul di Malang. Waktu itu saya ikut Zoom ya, karena saya nggak bisa hadir di situ. Ada yang kemudian mengusulkan, menasihatkan, ini di Muhammadiyah harus ada pelajaran membaca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena yang di depan waktu itu ada yang duduk, kemudian gelarnya sudah banyak, doktor, profesor dan yang lainnya. Tapi ketika membaca Al-Quran tidak fasih sama sekali. Agar kita ini di Muhammadiyah harus senantiasa mempelajari Al-Quran. Ketika kita membaca dengan fasih. Maka penting ketika kita untuk mempelajari dan mengulang-ulang. Bahkan mudah-mudahan kita istiqomah sampai nanti. Kita lanjutkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini sudah hampir 1 bulan kita lewati, 3 pekan. 3 minggu yang lalu mati lampu. Iya, baru dimulai kemudian mati lampu. 2 pekan, 2 minggu yang lalu. Kemudian 1 minggu yang lalu libur. Baru sekarang. Jadi terakhir kita belajar 3 minggu yang lalu. Terakhir kita belajar mad, tentang mad di halaman 64. Sekarang kita masuk ke halaman 65. Halaman 65. Sekarang kita akan belajar tentang mad jaiz munfasil. Sudah ya? Ketika hamzah bertemu dengan alif atau ya atau dengan huruf waw,
tidak dalam satu kata. Maka membacanya 4 sampai 5 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu innama nahnu muslihun. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Mana di situ yang mad jaiz munfasil? Bala, ya, bertemu dengan hamzah, tidak dalam satu kata. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha. Wa ala absarihim ghishawah. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita cukupkan di situ. Kemudian kita akan belajar di surat Al-Kafirun. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mad jaiz munfasil di dalam surat Al-Kafirun itu ada banyak dan diulang-ulang. Maka ketika kita membaca mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil dalam satu ayat, maka kita harus terus sama para jemaah. Kalau kita baca 4, ya 4 terus. Kalau kita baca 5, ya 5 terus. Tidak usah diikuti. Nanti kalau saya bilang ikuti, ikuti. Dalam surat Al-Kafirun misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu mad wajib muttasil. Qul ya ayyuhal. La a'budu ma ta'budun. Ini mad jaiz munfasil yang kita pelajari sekarang. Kemudian kalau kita lanjutkan, maka harus sama panjangnya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu 4, 5. Terus lanjut lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ada lagi kemudian. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu banyak mad jaiz munfasilnya. Jangan kita membaca kemudian Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu harus wala antum, harus adil. Kalau kita mau membaca panjangnya 4, ya 4 semua yang mad jaiz munfasil. Diikuti ya, kita baca Al-Kafirun. Nggak ada di situ ya, di Al-Quran. Dan tidak usah diambil sudah, ikuti saja, kan insya Allah sudah hafal semua. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala
wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kalau kita baca ana itu tidak panjang nanya ya. Wala ana 'abidum. Kita lanjutkan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Di sini hukum mimnya tidak ada yang panjang, semuanya dibaca izhar. Tidak boleh kita membaca lakum dinukum waliyadin, maka keliru. Harus izhar karena setelah mim itu ya hurufnya dal, waw, lakum dinukum waliyadin gitu. Lakum dinukum waliyadin, bukan lakum dinukum waliyadin. Maka itu bacaan yang kurang tepat, yang salah. Kita lanjutkan halaman 66. Ini matsilah kubro, dan insyaallah di Al-Quran itu sudah ada tandanya semua. Ketika huruf H berharokat fathah atau dhammah bertemu dengan hamzah, kita baca man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Hu-nya dibaca 4 sampai 5 harokat atau 5 harokat. Wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum. Rasulihi, hinya ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Ini di surat Al-Humazah. Annama lahu akhlada. Lahu dibaca 4 atau 5 harokat. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum. Sudah di Al-Quran kalau huruf H kasrah atau dhammah bertemu setelah itu huruf hamzah akan ada tanda seperti itu, dan kita baca 4 atau 5 harokat. Sekali lagi harus adil para jemaah. Kalau misalkan mau dibaca di catatan itu mad silah kubro sebaiknya dibaca 4 atau 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu difahami terlebih dahulu dari Thayyibatun Nasr. Intinya kita batas seperti itu sudah. Tidak perlu kita sampai terlalu dalam, kecuali nanti mau mengajarkan atau jadi guru nanti. Jadi ketika baca Al-Humazah yahsabu annama lahu akhlada, itu boleh juga dibaca 2 harokat, tapi yang baik dibaca 4 harokat. Kemudian di halaman 67 para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah
biasa, 2 harokat saja. Kita baca 1 baris saja, atau 2 baris yang ada dhamma, kasrah, dan fathahnya. Ini 2 harokat. Ketika hamzah bertemu dengan alif, hamzah bertemu dengan ya, hamzah bertemu dengan waw. Ini 2 harokat. Rabbana innana amanna. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah. Iman di situ ya, dibaca 2 harokat. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Dan yang lain sebagainya. A ini dibaca, atau hamzah itu dibaca 2 harokat. Nah, ini yang di bawah ini yang perlu difahami. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 4, kemudian Al-Baqarah 283. Kita bacanya sebelumnya itu gimana? Uktuni. Kalau kita baca Al-Quran kan kita sudah, insya Allah sudah hatam semua Al-Quran, pernah hatam. Kalau baca surat Al-Ahqaf, uktuni bi kitabin. Apa seperti itu kita bacanya? Padahal bacanya adalah ituni bi kitab. Iya. Insyaallah banyak yang belum seperti ini bacanya. Bacanya mungkin uktuni. Jadi masuk kepada mad badal. Ituni bi kitab. Kemudian yang Al-Baqarah 283, utu mina amanatah, gitu ya. Diingat-ingat kalau nyampe Al-Baqarah ini sama Al-Ahqaf ayat 4, Al-Baqarah 283. Yang tandanya seperti itu ya. Ya para jamaah ya. Insyaallah kalau ingat, nanti kalau darusan bisa kita baca. Kemudian ke halaman 70 sekarang. Mad yang bertemu dengan sukun, yang pertama adalah sukun arid, mad arid lis sukun. Ini sudah pernah disinggung waktu itu. Halaman 70 sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha sami'un basir. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini juga perlu diperhatikan para jamaah, terutama mungkin yang imam nanti. Kita nggak boleh mencampur adukkan. Ustaz Agus mungkin ya, Ustaz Yusron, Ustaz Syafiq, nggak boleh mencampur adukkan. Kalau kita mau pakai yang 4, 4. Kalau mau kita pakai yang 2, ya 2. Ketika baca ya, mungkin imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai yang 4. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, 4 semua ya. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir
Maliki yaumiddin. Kan 4 setelah itu 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu 4 lagi. Ini enggak boleh. Kalau 4. Kalau 2. Kalau misalkan pas ada kepentingan mau nonton GP misalkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 semua. Kalau 4 semua. Jangan dicampur-campur. Sama qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Misalkan gitu ya. Jangan dicampur-campur. Kalau mau 4 semua dikira-kira, enggak usah perlu kita ngitung gini, enggak usah. Dikira-kira. Paham ya? Ini mad tabi'i, mad arid disukun yang pertama. Mad tabi'i ketika bertemu dengan huruf yang diwaqafkan, disukunkan, dan tidak mesti di akhir ya. Ketika kita berhenti di tengah-tengah, boleh kita panjangkan sampai 4 atau 6 harokat. Kita lanjutkan ke halaman 71. Madlin. Perhatikan, madlin ini 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Seperti yang di awal. Ya, kita praktek saja. Li'ilafi Quraisy. Kita pakai yang 4. Ayo silakan. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Jangan lupa ya, kembali lagi kita belajar ke makharijul huruf. Shi, sa itu diingat-ingat, jangan sampai kita sita, shi ditebalkan ya. Saif sudah. Kita lanjutkan. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi Raish, Saif, Bait, Khauf itu boleh 2, 4 atau 6. Maka ketika azan subuh boleh 2, boleh 4, boleh 6, enggak usah tukaran. Karena di Saudi itu naumnya pendek, iya kan? Minan naum gitu ya. Agus yang pinter niru nanti. Itu naumnya pendek. Boleh seperti itu karena 2 harokat. Ini madlin. Salatu khairum minan naum misalkan cukup, atau naum gitu enggak apa-apa. Karena memang boleh secara hukum bacaannya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang enggak boleh 12. Lanjeng telu. Ya, di lafaz adzan. Kita selesaikan tinggal sedikit, setelah itu selesai. Kemudian yang di halaman 72. Mad lazim kalimi mutsaqqal. Di Al-Qur'an ini banyak dibaca 6 harokat. Kalau ini enggak ada pilihan, harus dibaca panjang. Fa idza ja'atit dhammatul kubra. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
قومه قال أتحاجوني في الله ada dua di situ ya, haju terus langsung juni ya, ada dua ya di situ ya. Di baris yang kedua itu ada tiga, wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni, langsung disambung, itu 6 harokat. Kemudian yang terakhir ini cuman ada di surat Yunus. Jangan-jangan bacanya kita selama ini juga keliru gitu. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Bacanya gimana? Al-ana wa qad kuntum. Kita insyaallah bacanya dulu enggak gitu. Kita baca sekarang. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kita baca sekali lagi yang atas. Al-ana wa qad kuntum. Sudah? Itu yang bisa kita baca di pertemuan malam ini. Minggu depan sudah tinggal praktek-praktek roh ini, dan sedikit-sedikit insya Allah kita langsung praktek baca di juz 30. Nanti di juz 30 insya Allah minggu depan kita baca dari belakang dan kita pelajari tajwidnya. Paham ya? Misalkan qul a'udzu birabbin nas, ini nanti apa, ini nanti apa, dalilnya ada di sini gitu ya. Malikin nas, karena ada yang baca malikin nas, maka yang benar malikin nas. Kita belajar dari belakang, bareng-bareng baca dan dihafalkan sendiri-sendiri sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar. Karena baca kayak gini kayak belajar nyupir mobil ya. Kalau Cak Yus belajar nyupir mobil, habis belajar kemudian nggak nyetir setiap hari, lama-lama kaku juga kalau nggak terus dipraktekkan. Sama kita belajar tajwid kemudian tidak dipraktekkan, gere jilen, kaku, ini pasti akan kaku. Maka baca itu Al-Quran sedikit-sedikit, setiap hari kita harus membaca. Jangan ketika ditanya, kamu baca Quran tadi? Baca, kapan? Waktu sholat. Oh iya, itu pasti moco. Maksudnya di luar sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan ya, Bet.